1, 2, 3. Hotman, saya Dr. Ran Rasman Alif Nasution ngajak kau tempur. Kemarin tempur hukum, sekarang kita tempur di ring. Sini kau. Saya berbeda. Bukan, saya tanya, fungsi hakim itu apa? Mengatur lalu lintas, benar nggak? Menggali, benar nggak? Ini parah nih. Saya tengahin. Mengatur lalu lintas. Tenang. Ya, setuju. Gimana sih Prof? Ini saya dokter juga, Bos. Bapak diragukan profesornya ini, betul ini. Diragukan oleh saya, Pak. Betul ini. Silahkan saja. Bapak saya cara tata kelola. Udah Iman, nggak usah yang begini-gini, udah berat ini. Silahkan saja. Saya siap mati demi Allah, Ya. demi hukum Kalian untuk jangan Indonesia. main, Pak. Saya Kami orang membongkar. susah, Pak. Kami mau membongkar kebobrokan hukum di Indonesia. Bapak jangan Jadi begitu. Bapak mengatasnamakan Salah saya profesor, apa? hati-hati, Pak. Salah Bapak menilai tidak objektif dan tidak keilmuan Bapak diragukan. Gue rasanya tersentuh dan terenyuh ketika melihat seorang profesor pakar hukum pidana direndahkan dan dibentak-bentak oleh dua orang tadi. Dalam diskusi tersebut, Profesor Suparji Ahmad menjelaskan dengan keilmuannya bahwa asas hukum pidana itu tidak dapat menggunakan analogi. Pertama, dalam asas hukum pidana itu kan tidak ada analogi kan gitu. Jadi tidak bisa menganalogikan kasus satu dengan kasus yang lain. Tetapi adalah berbasis pada kasus per kasus gitu. Berbeda-beda begitu. Berbeda-beda sesuai dengan case-nya gitu. Jadi tidak sepenuhnya benar kalau kita membandingkan antara kasus satu dengan kasus yang Misal lain. tadi contempt of court Nikita Mirzani melempar kertas. Tidak Mike tidak contempt of court, sementara Bung Rasman contempt of court dan Bung Firdaus contempt of court. Nggak bisa disamakan seperti Tidak bisa disamakan. Hal tersebut sudah terkonfirmasi di KUHP yang baru. Dalam pasal 1 ayat 2 dijelaskan dan berbunyi, dalam penetapan adanya tindakan pidana tidak dapat menggunakan analogi. Tapi meskipun direndahkan sedemikian rupa, Profesor Suparji Ahmad melakukan closing statement yang menurut saya sangat luar biasa dan bijaksana. Bagaimana kita dalam menyampaikan sesuatu secara objektif dan rasional, dan kemudian tidak menilai seseorang secara personal, dan tidak mengajukan diri sebagai kebenaran dan dengan pembenaran-pembenaran. Belajarlah dari apa yang katakan Umar bin Khattab. Belajar itu melahirkan 3 sikap. 1, orang cenderung sombong. Level kedua, cenderung rendah hati. Dan yang ketiga, orang belajar itu adalah merasa tidak tahu apa-apa. Bolehlah saya dihinakan di dunia ini, tapi yang penting tidak dihinakan di mata Allah. Masya Allah. Dari hal tersebut kita sama-sama belajar bahwa orang-orang yang benar-benar berilmu, dia memperbesar pandangannya terhadap suatu peristiwa sebelum menarik kesimpulan, bukan hanya memperbesar suara. Assalamualaikum. Ini buat kau Firdaus, Rasman, yang bikin gaduh terus. Tidur pun orang gak enak lagi satu negara ini kau buat. Kau bilang kau nggak tahu, refleks aja naik atas meja. Kau pikir nggak ada CCTV? Kalian berdua bikin onar aja kerja kalian. Macam kalian yang paling benar di dunia ini. Nggak malu kau? Nggak malu atau memang nggak punya malu? Nggak kau lihat akunmu? Nggak kau lihat semua yang kau masuk ke dalam akunmu itu? Berapa banyak yang menghujatmu? Satu negara aja yang menghujat kalian. Nggak ada yang mendukungmu. Nanti kau keluar sana keluar sini macam lama masuk penjara, nangis kau. Macam kau aja yang paling betul, macam kau aja yang paling hebat, macam kau yang paling bakat. Baiklah. Tapi kira hebat kali kau. Kau berani keluar-keluar aja nya. Keluar-keluar sana keluar sini. Mak yang menurut kau tuh. Udahlah, yang bagus-bagus aja lah. Udah muak kami dengar dan lihat kau itu. Gayamu tuh keterlaluan. Macam orang paling hebat sedunia aja kau. Polisi nggak kau hargai, hakim nggak kau hargai. Siapa kau? Sok-sok pula kau. Pindah kau dari negara ini lah. Baik kau. Allah, aku mati kau buat kau. Lagi kan kau. Rasman sudah menunjukkan kepanikan. Kalau dia memang gentle, dia tidak rame-rame. Adu ilmu hukum. Jangan bawa orang, kelompok orang yang kasar gitu loh. Ini negara hukum. Dia kalau itu tidak jauh beda dengan banci gitu loh. Dia membawa orang, membentak-bentak dan terus terang. Tanggapannya kan Niki Bang Rasman tadi berantem sama Bang Hotman di pengadilan. Berantem di Pengadilan Negeri Jakarta Utara kasusnya Iklima minta harusnya Kejaksaan Agung ya Bang ya. Kejaksaan itu bisa melihat ya proses persidangan dari Bang Hotman sama
pura-pura ninja, sangat amat ricu. Harusnya diberi sanksi agar ada pengacara naik ke agar Rasman dan semua pengacaranya yang nggak penting itu agar tidak boleh lagi masuk ke persidangan. Seharusnya seperti itu kan nggak boleh sampai ada yang naik ke meja teriak-teriak depan hakim, jaksa itu kan harusnya nggak boleh. Jadi gini Bang, Rasman itu maunya sidang terbuka, tapi emang karena Rasman blow on ya. Kan kalau persidangan ada porno-pornonya memang harus tertutup. Cuman kan dia pengennya viral gitu kan. Dia kangen sama wartawan masuk TV mulu jadi berita gitu kan. Dia nggak sadar bahwa dia juga lawyer tapi blow on gitu. Harus ditutup tapi dia nggak terima. Akhirnya teriak-teriak gitu. Bang bisa kena pasal berlapis gak sih Bang atau kena hukuman penjara gitu kalau dilaporin? Nah sayangnya, nih gue jawab nih ya. Gue pinter nih, ya kan. Walaupun gue belajar hukumnya otodidak ya. Kalau di Indonesia tuh beda sama di Singapura. Kalau di Singapura lu melakukan itu, lu bisa langsung dipenjara saat itu juga. Cuma di sini hukumnya berbeda. Jadi kalau lu teriak-teriak di majelis hakim ya Bang ya, belum ada undang-undangnya. Tapi mungkin begini. Rasman foto bareng Laura gimana? Udah jenguk belum Mami? Rasman suruh cari duit aja biar bisa bangun rumah yang ceilingnya tinggi. Jadi lehernya nggak begini terus. Ami udah ketemu sama Laura. Pas kejadian pada hari Kamis tanggal 6 kemarin menuai pro dan kontra ya. Namun demikian sikap dari lembaga kami sudah melaporkan kejadian tersebut ya, sudah kita laporkan. Yang dilaporkan siapa Pak? Yang dilaporkan adalah Dr. Haji Rasman Arinasution ya, dan kawan-kawan Total ada berapa orang Pak? Ya kita belum bisa menghitung ya karena tidak tahu jumlahnya juga, tetapi sudah setidak-tidaknya lebih dari 2. Pak, berarti atas adanya laporan itu sudah ada ketetapan dari Majelis Hakim PN Jakarta Utara Pak? Artinya ada hal yang diduga melanggar dalam aturan persidangan gitu Pak, terkait dengan keributan itu? Ya itu karena sudah kami laporkan, nanti menjadi kewenangan penyidik. Caranya penyidik akan menindaklanjuti bagaimana, itu seperti itu. Berarti pada dasarnya berarti peristiwa yang dilaporkan itu kericuhan yang kemarin berarti ya, yang sampai naik meja. Ya betul, jelas kegaduhan yang terjadi dalam ruang sidang, baik yang selama diskoros maupun selama persidangan berjalan. Seperti itu. Untuk pasalnya Pak? Ada pasalnya nggak Pak? Pasal yang saya laporkan ada 3, yaitu 335 KUHP, 207 KUHP dan 217 KUHP. Ya, seperti itu. Hati-hatilah kalau bicara. Kami itu sekolah, kami itu tersistem semua ada mengikuti mengikuti PKPA, ujian, terus menangani perkara berapa banyak. Jangan bilang tidak ada artinya kami. Jangan hati-hati bicara begitu Pak Farhad. Nggak ngerti hukum, nggak terlalu pintar, ya. Kenapa? Loh, yang lihat pintarnya dari mana Pak Saya tanya, Farhad? kalau saksi itu ya, ini masalah live tidak live ya? Betul. Apakah boleh saksi mendengarkan keterangan sama di persidangan? Bedanya apa dengan live? Tidak boleh dan itu belum terjadi saksi itu. Enggak, kalau belum diperiksa. terjadi acaranya. Maksudnya? Belum terjadi, dimintai keterangan saksinya belum terjadi. Kan diprotes harusnya live kan? Sedangkan hakim menyatakan tertutup kan? Betul. Ya, kenapa marah, kenapa ngamuk? Kan boleh aja kan kalau tertutup? Loh tidak bisa loh. Kan saksi, bukan terdakwa loh. Itu Pak Farhan dengar dulu kata saya. Hukum acaranya mana? Ibu sebutkan pasal berapa? Boleh. Dengar dulu. Kenapa sampai kita keberatan ini jadi tertutup? Sebetulnya sebelumnya sudah disampaikan oleh hakim bahwa ini adalah terbuka dan live. Itu loh. Sepakat tuh sudah. Nah kemudian pada sidang tanggal kemarin ternyata tiba-tiba terdengar tidak konsisten. Menyatakan bahwa tidak kan jelas dibuka alasannya, untuk karena umum kesaksian ada dan keterkaitan tertutup. dengan kesusilaan. Betul. Nah, kalau hakimnya mengatakan ini tertutup aja karena mungkin Hotman udah punya istri. Loh begini Pak, begini tidak bisa, itu kan sudah disampaikan terbuka, secara terbuka. Dan kalau hakim itu sejak misalnya dakwaan itu disampaikan, sudah mempelajari sejak pelaporan itu bahwa ini sekarang dianggap. masalah gini, kalau hakim tiba-tiba mengatakan tertutup, kenapa harus ngamuk? Loh keberatan kita, karena itu kan sudah disahkan. Saya selama jadi lawyer, kalau hakim nolak nggak pernah ngamuk-ngamuk kayak gini. Belum ada di Indonesia ini, ada orang ngamuk-ngamuk sampai minta ganti hakim teriak-teriak nggak ada. Dengar Pak Tutup Farhan aja sidang kemudian bikin surat resmi tertulis kepada Ketua Mahkamah Agung atau kepada Ketua Pengadilan. Harus dengar dulu, harus lihat dulu. Ibu mempertontonkan gaya yang ribut, gaya premanisme dan brutal itu terjadi di situ. Itu semua dengar. Kita dengarkan dulu, Bu Farhan. Silakan Ibu. Begini ya,
tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Sebetulnya kami dari awal selalu mengikuti persidangan itu dengan baik karena kami datang ke tempat yang begitu sakral, pengadilan yang harus kita hormati dan kita hargai. Itu kita lakukan. Tetapi pada saat tidak konsisten, seorang pemutus majelis hakim menyampaikan yang tadinya terbuka dan live, tiba-tiba tidak. Kami bertanya dong, kenapa itu bisa dilakukan? Dan tidak semua, kita tidak bisa menyamakan bahwa potensi diri itu sama, setiap orang tidak sama. Kalau seandainya pada saat itu teman-teman merasa spontanitas, nah itu kenapa? Pada saat datang, Pak Ran itu kan didorong dan dia hampir kena leher, kami khawatir jatuh. Dan saat itu karena sudah banyak orang di situ, rekan kami naik, kami Firdaus, tidak tahu Bu, Pak ya, Pak Firdaus itu naik karena melihat mengamankan otomatis, oh itu bagaimana itu klien kita. Nah Dari dengan awal- spontanitas dari itu. awal sebelum Iya. sidang aja, udah live itu, udah teriak-teriak suami istri itu. Minta ganti hakim, minta ganti Oh ada. tidak. Dari belum. awal sidang, sebelum sidang aja udah. belum. Nah, ini, Ada rekam jejak. Tidak, rekam jejak bagaimana? Kan kami ada di sana Pak Farhad. Iya kan, tapi Kami ada di sana. Dengar sebelum dulu, dia masuk dulu. ke Jangan pengadilan membantahkan itu, dulu, dengar dulu. Dengar dulu. Jadi kenapa pada saat kita keberatan itu karena akhirnya putusan itu jadi tidak live dan tertutup. Kami keberatan. Itu loh. Kalau seandainya itu jalan saja, ya tidak apa-apa kami ikuti. maksudnya masalah keberatan sih oke-oke aja, tapi tidak sebrutal itu. Loh, Sidang itu kan udah diskorsing berbeda, Pak masih Farhan. teriak dan kalau Hotman tidak, Paris. Kalau posisi Pak Farhan pada saat itu menjadi di antara kami. Kalau saya selama Coba. jadi lawyer punya etik, tidak Wah, bisa seperti itu. tidak. Nggak bisa. Dengar. Dan dampaknya Mahkamah Agung memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk membuat laporan. Nah, Jadi ibu seharusnya jangan tidak. naif banget seolah-olah nggak terjadi Nah, ini tidak apa-apa. Pak Farhan. Seharusnya Mahkamah Agung itu mengundang dulu sebelum meminta melaporkan. Klarifikasi panggil. Kan fungsinya kenapa kita? Ini nyata Bu, nyata banget sampai udah di atas meja. Tapi ditahan dulu Abang. Teriak, mengatakan bahwa hakim masuk angin, ada koruptor dan lain Oh sebagainya bukan, jelas. nah ini jadi kalau bicara koruptor itu pada saat itu bicara bahwa hakim itu ada. Bukan berarti menuduh hakim yang ada di dalam persidangan itu koruptor, tidak. Tapi saya ada agak aneh. hakim yang koruptor. Saya pada Jadi kesempatan jangan saya berpikir ibu terpatah-patah. meminta maaf dengan suara bijak, malah ibu membela diri. Apa yang kita lihat itu Farhan, berbeda. kita dengarkan apa alasan Bukan. sehingga terlontar ya Bu ya. Terlontar bukan hanya kata-kata verbal yang dengan nada tinggi Bu, tapi juga sampai naik ke meja. Alasannya apa Bu sebenarnya Bu? Kalau saya berpikir begini ya, karena kan saya bukan pelaku, tetapi saya berpikir bahwa saat itu seorang kuasa otomatis melihat kliennya dikerubungin banyak orang dan didorong, otomatislah dia ingin menyelamatkan karena mendengar ada suara di seberang sana. Akhirnya otomatis Pak Firdaus tuh naik. Coba lihat videonya. Videonya itu kalau orang nih sengaja mau menaik nih pasti minggir dulu. Minggir, ayo saya naik. Nah, ini kan tidak spontan, malah si kaki itu masih ada satu di bawah. Jadi itu spontanitas kalau menurut saya. Refleks saja. Kakinya Firdaus di bawah satu, di atas satu gitu? Iya. Jadi nggak di atas dua-dua? Pada naik. Setelah satu di bawah, jadi pada saat naiknya nih. Terus Gini apa Pak bedanya? Farhan. Kenapa? Apa bedanya kalau satu? Oh beda setelah dong. satu di atas bawah, ini dua-dua ke tidak, atas. beda. Jadi kalau memang orang sengaja, itu berbeda dengan tidak sengaja, dengan spontan. Berbeda itu. Tapi tindakan refleks itu apakah wajar menurut Bu Foni? Dimarahin jaksa dia Kalau juga seandainya nunggu wajar atau tidak pada saat keadaan di situ kita tidak bisa berpendapat bahwa itu tidak wajar dan itu wajar. Tidak bisa. Mungkin saya sependapat sedikit ya. Saya sepakat. Kalau namanya Firdaus dipecat aja udah nggak perlu dia dipidana. Tapi yang perlu dipidana ini adalah Rasman. Karena dia tidak mewakili sebagai pengacara tapi dia sebagai terdakwa. Bahkan dia mengatakan WO. Kemudian dia mengendalikan lawyer-lawyer itu. Bukan, dengar begini, maksudnya jangan lari, jangan mudah mengatakan pidana, jangan pernah mengatakan dipecat, bukan ranah kita, Pak Farhan. bukan masalah pidana. Pak Farhan sudah begini, ranah kita sebagai advokat, Rasman dan ranah kita istrinya. sebagai advokat. Proses hukum menghina pengadilan. Bukan pemutus, kita advokat.
Wah, bahaya sekali. Tadi siang saya baru lihat ternyata Mahkamah Agung sudah meminta kepada PN Jakarta Utara untuk memproses Bang Razman dan Bang Firdaus dalam contempt of court untuk melaporkan mereka ini ke pihak kepolisian gitu ya. Dan ini bahaya sekali kalau sampai diproses. Karena apa? Karena Bang Razman dan Bang Firdaus ini bisa kena pidana dalam penghinaan terhadap peradilan. Ini semua akan menjadi pelajaran untuk kita semua, para pengacara baik itu senior maupun itu junior, untuk bisa lebih menghargai jalannya sebuah persidangan dan lebih menghargai profesi kita sebagai profesi yang mulia gitu ya. Kita ini sebagai penasehat hukum jelas untuk membela klien, hak-hak klien kita. Tapi di jalur apa? Di jalur hukum. Bukan di jalur marah-marah atau mengeluarkan emosi kita. Karena kita ini penasehat hukum, bukan preman ataupun bodyguard. Perlu digarisbawahi ya, penasehat hukum bukan bodyguard. Dan satu lagi yang harus kita semua tahu adalah otoritas seorang hakim untuk memeriksa saksi dan melakukan sidang itu secara tertutup ataupun terbuka. Itu dijamin penuh oleh undang-undang. Jadi seharusnya Bang Razman udah mengerti dan paham itu. Bukan marah-marah meneriaki hakim karena tidak terima. Itu adalah sesuatu yang sangat mencederai persidangan kita menurut saya ya. Dan ini akan jadi pelajaran buat kita semua untuk lebih bijak lagi dalam beracara. Dan untuk Bang Razman dan Bang Firdaus, semoga kejadian ini tuh bisa menjadi pelajaran gitu ya, untuk kedepannya lebih bijak lagi dan lebih mengedepankan kode etik sebagai pengacara. Terima kasih. Saya kalau akan mengamati persoalan ini dari kekuatan dua kubu yang sedang berperkara, maka saya akan mengatakan kita harus mencari akar masalahnya. Teori conditio sine qua non itu menyebutkan tadi, tidak ada akibat tanpa sebab. Runut dari perkara ini tentu memang diawali dengan putusan hakim yang menyatakan sidangnya akan dilakukan tertutup. Nah, ini tentu mengecewakan satu pihak yang ingin terbuka atau buka-bukaan. Yang datang menjadi ribut ini kan orang-orang yang sangat tahu hukum, hampir seluruhnya di dua kubu ini. Tentunya sangat sadar apabila terjadi perbuatan seperti ini harus bertanggung jawab. Saksikan acara TV One Catatan Demokrasi pada setiap hari Selasa jam 8 malam. Akan banyak ungkapan-ungkapan secara terbuka dan demokratis dibahas di sana. Rekan sejawat semua dan tentu saja warga masyarakat awam, saya sengaja bikin PT ini untuk menjawab beberapa pertanyaan gitu ya, yang diajukan ke saya, baik langsung maupun via chat gitu ya, yaitu tanggapan terhadap peristiwa kegaduhan, saya menyebutnya contempt of court, yang terjadi beberapa waktu lalu, minggu lalu tepatnya, di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ketika majelis hakim memimpin persidangan terdakwa yang kebetulan advokat Razman Nasution dengan saksi pelapor yaitu rekan Hotman Paris Hutapea. Saya sekali lagi ingin memberi tanggapan terkait beberapa pertanyaan yang mengundang penasaran di masyarakat, karena ada beberapa pertanyaan-pertanyaan kemudian yang timbul gitu ya, yang ingin saya katakan bahwa tentu saja saya tidak ingin memberi tanggapan terhadap karakter, terhadap gaya, terhadap cara bicara rekan-rekan sejawat saya yang ada di sana kemarin gitu ya, karakter yang meledak-meledak, temperamental dan segala macam, bukan itu substansinya. Soal outfit, apa yang dipakai, bukan itu juga substansinya. Di awal saya ingin katakan bahwa advokat itu adalah profesi yang memberikan jasa hukum. Gak ada istilah advokat besar, advokat kecil gitu ya. Setiap tanggung jawab yang diberikan oleh klien, oleh warga masyarakat kepada si advokat harusnya bisa diselesaikan secara bertanggung jawab. Itu ukuran seorang advokat boleh disebut baik dan bertanggung jawab gitu ya. Kami punya kode etik baik. Beberapa pertanyaan yang ingin saya jawab mengalir saja, semoga ini bisa menjawab gitu ya, terutama untuk rekan saya Erdiana yang sengaja chat saya minta tanggapan gitu.
Peristiwa kemarin saya sudah sebut contempt of court, atau dalam bahasa paling mudah disebut ini penghinaan terhadap lembaga peradilan, pengadilan gitu ya. Baik bentuknya yang macam-macam. Ada perilaku atau tindakan-tindakan yang tercela gitu ya, yang tidak pantas yang diajukan langsung dalam persidangan. Silakan nilai sendiri yang kemarin itu bagaimana gitu ya. Karena ada 2 part di situ. Ada Rasman yang marah-marah kepada majelis, kemudian ada Firdaus yang naik ke atas meja gitu ya. Nah, kemudian tidak mentaati perintah pengadilan. Apakah ini terjadi kemarin? Saya melihatnya terjadi. Apa itu? Perintah dari majelis hakim melakukan sidang tertutup, itu perintahnya kan. Kemudian ini yang memancing reaksi yang menurut saya berlebihan dari teman-teman yang melakukan pembelaan, terutama dari Rasman sendiri gitu ya. Kemudian jika terjadi penyerangan terhadap imparsialitas dan integritas pengadilan. Pada kasus kemarin apa bentuknya? Kalau diduga misalnya, karena ini yang nggak berimbang menurut saya dan tidak tepat pada konteksnya. Kalau saya menganggap ada polisi jahat gitu ya di tempat lain dan terbukti dan ditangkap, apakah polisi di tempat lain juga sama jahatnya? Itu yang nggak boleh kan. Kalau ada hakim yang sudah terbukti melakukan korupsi, menerima suap dan seterusnya, itu maksud saya, apakah majelis yang kemarin kemudian patut diduga? Kan nggak boleh begitu berpikir hukum. Ya kalau itu dianggap terjadi ada salurannya. Maksudnya kalau ada kecurigaan terjadinya ada intervensi terhadap proses sidang yang tiba-tiba tertutup gitu ya dari pihak-pihak tertentu, silakan membuat saluran ke Bawas, Mahkamah Agung, kalau menemukan bukti bahkan ke KPK kalau ada bukti permulaannya, atau ke Komisi Yudisial gitu ya, tidak dengan cara yang kemarin. Itu tanggapan saya, tanpa ada tendensi pro ke siapapun, karena menurut saya kedua-duanya juga agak berlebihan kemarin. Di mana berlebihannya? Dua kubu ini kan kemudian saling menyahut gitu ya, saling menyahut di medsos gitu ya. Sekali lagi saya tidak punya kepentingan apapun, tetapi mari mengajak warga masyarakat untuk melihat substansi masalahnya, bukan isu-isu ikutannya, serangan kepada personal, karakter dan segala macam gitu ya, enggak lah ya. Enggak sereceh itu juga profesi ini gitu ya. Kan mereka saling nyeletuk-nyeletuk itu. Nah, baik. Kawan-kawan, updatingnya adalah bahwa kabarnya Firdaus kemudian telah diberhentikan oleh organisasinya, Kongres Advokat Indonesia gitu ya. Ada yang bertanya ke saya, apakah masih bisa bersidang? Sudah ada yang menjawabnya, saya lihat. Ya, bisa sepanjang basnya berita acara sumpah itu belum dicabut oleh Mahkamah Agung. Kasyuko dalam kasus ini yaitu Pengadilan Tinggi tempat dia diangkat. Penjelasannya adalah menurut Undang-Undang Advokat, advokat itu diangkat oleh organisasi setelah memenuhi syarat ikut PKPA, tentu saja sarjana hukum, lulus ujian, melakukan magang dan seterusnya, memenuhi syarat 25 tahun, kemudian dia diangkat oleh organisasi. Setelah pengangkatan itu, maka pasal 3 Undang-Undang Advokat gitu ya mewajibkan setiap advokat yang mau menjalankan praktek profesinya wajib terlebih dahulu disumpah. Itu yang kita sebut berita acara sumpah. Kalau begitu, kapan pertanyaannya advokat bisa diberhentikan atau advokat berhenti sebagai profesi advokat? Pasal 10 Undang-Undang Advokat itu jelas. Yang pertama atas permintaan sendiri, yang kedua karena dia melakukan kejahatan atau tindak pidana yang ancaman hukumannya maksimal 4 tahun dan sudah berkekuatan hukum tetap. Nah, baru yang keempat, ya karena keputusan organisasi. Saya kemudian menerima pertanyaan, kok nggak ada sidang etik bang? Sekali lagi, Undang-Undang Advokat hanya menyebut pasal 10 itu huruf C atas keputusan organisasi. Nah, supaya mudah dipahami, saya menduga organisasi melakukan sanksi terberat karena pelanggaran anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, bukan pelanggaran kode etik advokat, bukan atas laporan adanya pelanggaran kode etik gitu ya. Nah,
setiap advokat kan punya organisasi gitu. Kami di Peradi juga punya organisasi, kami wajib menjunjung tinggi nama baik organisasi, wajib taat kepada seluruh aturan organisasi. Mereka yang melanggarnya tentu bisa diberhentikan. Gitu mudahnya dugaan saya ini ya yang terjadi. Jadi bukan kenapa nggak ada sidang etik ya karena itu. Nah, kenapa secepat itu ya cepat karena mungkin DPP-nya merasa itu sudah tersebar luas dan terbuka, mereka mengambil sikap cekap itu normal gitu ya. Nah, kemudian apa yang dinanti dari peristiwa yang kemarin gitu ya. Dari peristiwa yang kemarin sebenarnya Hotman Paris bilang, Pak Kapolda, Pak Kapolres, ayo dituntut. Tentu saja kita kan mau melihat ada nggak yang melapor, nggak bisa serta-merta juga kan. Kalau ini dilaporkan penghinaan terhadap pengadilan contempt of court ini ada sih beberapa pasal yang kemungkinan bisa diterapkan. Nanti yang punya waktu silakan buka KUHP pasal 27, 207, 217, 224 gitu. Nah kemudian kalau misalnya ada pelaporan itu dan kemudian yang bersangkutan yang diduga melakukan penghinaan terhadap pengadilan itu dipidana, apakah ini bisa membuat yang bersangkutan berhenti sesuai pasal 10? Tidak juga, karena pasal-pasal yang saya sebut tadi itu ancaman hukumannya semua di bawah 4 tahun gitu ya kira-kira. Kalau begitu ada yang bertanya kepada saya, bisa atau enggak Bang ya Mahkamah Agung mencabut berita acara sumpah keputusan pengadilan tinggi? Jadi pengadilan tinggi itu kan organ pelaksana kekuasaannya Mahkamah Agung, mengangkat sumpah, bisa nggak itu Bang? Mari kita tunggu. Belum ada dasar aturan yang saya temukan, tetapi mungkinkah itu? Mungkin saja sekali lagi penghinaan terhadap Pengadilan Negeri Jakarta Utara adalah penghinaan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, gitu membacanya ya. Nah kita sungguh kalau betul itu ada ya ini baru pertama kali terjadi. Ada penyerang terhadap pengadilan yang dicabut basnya gitu ya. Jadi kalau seorang kayak yang kemarin lompat teriak-teriak sekali udah jamak terjadi itu. Bukan yang pertama. Saya sendiri pernah gebrak-gebrak meja pengadilan pada sidang perdata, tetapi gebrakan saya tidak saya tujukan kepada hakim memimpin persidangan, tapi kepada lawan perkara karena dia melakukan serangan personal. Ada juga dulu kan kita tahu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat jika tidak salah, ada ekspresi kekecewaan advokat yang dilampiaskan langsung ke majelis hakim dan setahu saya itu sudah diproses secara pidana. Begitu kawan-kawan, semoga ini memberi penjelasan secara proporsional dan menjawab beberapa pertanyaan yang terutama dari warga masyarakat yang penasaran terhadap beberapa pertanyaan tadi. Salam Advokat Indonesia, salam penegakan hukum.